Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum Anda beranjak ke peraduan malam, mari kita dengarkan renungan malam dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono dengan tema Mensakralkan Doktrin. Dewasa ini, orientasi pelayanan sudah mulai bergeser dari Injil sejati yang Yesus ajarkan, yaitu perubahan hidup untuk bisa berkodrat ilahi menjadi kegiatan yang hanya menekankan pembelajaran isi Alkitab dalam kemasan doktrin atau sistematika teologi. Hal ini mengesankan seakan-akan dengan pembelajaran teologi atau ilmu tentang Tuhan, jemaat dapat mengalami perubahan sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Faktanya, tahun demi tahun, abad demi abad, gereja semakin kehilangan nafas atau Injil yang sejati yang diajarkan oleh Yesus. Gereja-gereja seperti ini biasanya hanya meneruskan proyek kegiatan gereja yang diwarisi dari gereja sebelumnya. Tanpa disadari, yang diwariskan kepada jemaat hanyalah liturgi dan doktrin yang dirumuskan dan dikemas sedemikian rupa oleh manusia, tetapi bukan kehidupan Yesus. Doktrin memang penting, tetapi seharusnya doktrin yang benar adalah ajaran Yesus yang memuat implikasi konkret kehidupan anak Allah, yaitu bagaimana mengenakan hidup sebagai orang yang berkodrat ilahi sesuai dengan maksud keselamatan diberikan, di mana manusia bisa segambar dan serupa dengan Allah atau sempurna seperti Bapa. Gereja-gereja yang hanya mewarisi doktrin lebih menekankan rasio atau nalar. Mereka berusaha mengolah nalar untuk merumuskan Allah dan isi Alkitab, sehingga mereka berhasil membangun doktrin dan sistematika teologi yang kelihatannya alkitabiah dan argumentatif. Itulah sebabnya pendeta dan teolog dari kelompok ini sering menjadi arogan dan memandang diri sebagai paling benar. Dampaknya, mereka memandang rendah aliran atau denominasi lain dan tidak segan-segan menuduhnya sesat. Suasana gereja seperti ini akan diwarnai kuat dengan kegiatan seremonial, yaitu bagaimana membuat liturgi yang agung dan hikmat sebagai sarana untuk mengadakan pertemuan dengan Allah. Dalam pertemuan bersama atau kebaktian, para pelayan liturgi biasanya mengenakan kostum yang khusus. Biasa mereka bisa dimengerti kalau gereja-gereja mereka bisa memiliki paduan suara dan orkestra yang megah. Bagi mereka, itulah nilai-nilai keagungan sebagai orang Kristen untuk menyembah secara lebih berkualitas kepada Allah. Karena lebih menekankan seremonial, maka kehidupan setiap harinya tidak menekankan kesucian, yaitu sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus secara proporsional. Sebagian besar mereka sudah merasa menyembah Allah dengan mengikuti liturgi, padahal penyembahan yang benar adalah di dalam roh dan kebenaran. Hal ini tidak memaksa atau mewajibkan orang Kristen secara mutlak untuk memiliki liturgi yang profesional. Kehidupan setiap hari dengan segala perilakunya adalah liturgi yang sesungguhnya yang merupakan isi ibadah. Komunitas orang Kristen tersebut cenderung memandang pengalaman pribadi sebagai fenomena subjektif yang mengancam kemurnian kebenaran. Subjektivitas dianggap sebagai ancaman bagi
kehidupan Kristen secara menyeluruh. Padahal kekristenan adalah pengalaman pribadi dengan Allah, di mana subjektivitas merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pengalaman pribadi dengan Allah. Setiap orang Kristen harus memiliki pengalaman konkret atau real dengan Allah, sehingga pengenalan akan Allah bukan hanya diperoleh melalui ruang kuliah, aula seminar, ruang perpustakaan, dan diskusi Alkitab. Memang, subjektivitas bisa berbahaya, bahkan menyesatkan, jika diperoleh tanpa landasan hidup yang benar. Landasan hidup yang benar adalah kebenaran Injil yang sejati, disertai dengan perjuangan untuk mencapai kesucian hidup dan hati yang tidak mencintai dunia. Biasanya, gereja-gereja yang lebih menekankan nalar dan mengabaikan pengalaman pribadi dengan Allah cenderung menganggap bahwa doktrin atau pengajaran Allah adalah segalanya. Semuanya serba diformat dalam bentuk doktrin. Definisi, rumusan-rumusan yang tertulis menjadi kasana ilmu dalam sistematika teologi. Tentu saja, gereja-gereja seperti ini sangat peduli dengan seminari atau sekolah tinggi teologi. Biasanya, mereka mewajibkan pejabatnya memiliki pendidikan teologi di seminari atau sekolah tinggi teologi yang berafiliasi pada gereja mereka. Jika tidak, sukar bisa berkhotbah di mimbar-mimbar gereja tersebut. Mereka berhasil mempertahankan kelestarian gereja hanya di negara-negara yang memang kehidupan religiusnya baik. Tetapi di negara-negara barat, gereja-gereja seperti ini menjadi redup, bahkan pudar dan kandas sama sekali ditelan zaman, sehingga banyak gereja mereka ditutup, bahkan dijual dan beralih fungsi. Kelompok gereja yang menekankan nalar ini lebih merasa bertanggung jawab mempertahankan iman dengan melakukan apologet dengan agama lain. Itulah sebabnya dari komunitas gereja ini muncul oknum-oknum yang mengangkat diri sebagai apologet dalam berhadapan dengan agama lain. Tidak jarang, oknum-oknum ini merasa sebagai penjaga kebenaran, sehingga dengan semena-mena menuduh orang-orang Kristen yang tidak sealiran dengan mereka sebagai bidat atau kelompok orang-orang sesat. Mereka merasa sebagai yang disuruh oleh Allah untuk meluruskan ajaran gereja, padahal mereka sendiri hanyalah orang-orang yang tersandra oleh pengajaran teolog masa lalu dan keputusan-keputusan konsili yang mestinya harus dikoreksi untuk kebutuhan orang percaya zaman ini. Namun demikian, harus diakui banyak teolog dan pendeta dari kelompok ini yang memiliki kesantunan yang baik di mata masyarakat. Biasanya, gereja-gereja yang lebih menekankan nalar dan mengabaikan pengalaman pribadi dengan Allah cenderung menganggap bahwa doktrin atau pengajaran adalah segalanya. Dengan demikian, mereka berarti mensaklarkan doktrin. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Renungan Malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.